Terus adem, Pak. Tes tes 1 2 3 tes 1 2 3. Halo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli, syukran kasiran ya ayah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Nipah Rantau Rasau, Bapak Camat Kecamatan Rantau Rasau beserta Ibu. Yang seperti yang kita kan Pak Camat tadi, Bu, beliau adalah teman saya dulu di waktu beliau bertugas di SMA Negeri 1 Nipah Panjang, sekarang SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan istri beliau itu siswa saya, nah, tahun 98 ya. Kami sering bertukar pikiran dengan Bapak Camat kita dulu, sering bertukar pendapat. Saya sekarang ragu, kalau dulu sering bertukar pikiran, sering bertukar pendapat, tapi sekarang apa Bapak Camat kita mau bertukar pendapatan dengan saya? Ya. Kemudian yang kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Bandar Jaya beserta Ibu. Yang kita hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 08 Jalur 2. Yang kita hormati Bapak-bapak alim ulama, orang tua cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua pemuda. Dan yang kita hormati Ketua, Bapak Ketua Pengajian Darul Ilmi, apa Darul Ulum tadi, Pak? Iya, tadi saya dengar ada dua sebutan. Ada Darul Ilmi, ada Darul Ulum. Kalau Darul Ilmi itu darul artinya perkampungan, ilmi ya ilmu, jadi perkampungan yang penuh dengan ilmu. Kalau ulum itu jamak dari ilmi, Darul Ulum. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu di kampung kita ini. Oke? Tenang? Ya. Kemudian yang kita hormati Bapak-bapak
yang terlibat dalam kepanitiaan, ibu-ibu yang terlibat dalam kepanitiaan peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid kali ini kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para pemuda yang terlibat dalam peringatan Maulid ini, seterusnya kepada para ibu-ibu anggota yasinan. Di sini yasinan namanya Bu ya? Ya. Apa selapanan? Yasinan ya, bukan selapanan. Selapanan juga ya. Sebab saya rasa, setahu saya kalau kita rantau rasa ini selapanan gitu ya. Hah? Lamo ya? Oh, 5 kali putaran ya? Bukan? Oh. Baik. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan ini dalam peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Pertama, saya mengajak kita bersyukur dulu. Kenapa? Karena tadi saya dengar bacaan dari Qori'ah itu ya. Qori'ah kita tadi itu membaca surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman itu ada diulang-ulang ayat yang berulang-ulang bacanya. Itu lebih dari 30 Bu. 31 atau 32 dia Pak Tejo ya? Nah, 31 ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah. Berapa itu Pak? Berapa kali itu Pak? Diulang oleh Qori'ah kita tadi? Itu kalau tidak salah 31 atau 32, saya lupa. Diulang oleh Allah kata-kata itu dalam surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Artinya apa masuk itu? Nikmat yang mana lagi yang akan kamu dustakan? Itu pertanyaan Allah kepada kita. Nikmat yang mana yang akan kamu dustakan? Sungguh banyak sudah nikmat yang aku berikan kepadamu. Inna a'toina kal kausar. Sungguh banyak telah aku berikan kepada kamu nikmat. Ya Bu? Ya Bu? Nah, di dalam surat Ibrahim kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu pandai bersyukur, jika kamu pandai berterima kasih, niscaya akan aku tambah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Itu janji Allah. Tapi ingat, jika kamu kufur, ingkar, tidak mau bersyukur, maka ingat azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu. Ibu yang sudah cantik kalau bersyukur tambah cantik Bu. Ya Bu ya. Nah, kalau bapak kita yang bersyukur, yang ganteng tambah ganteng. Amin. 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 Yang rezekinya kemarin pinang 4.000, sekarang berapa Bu? Masih 4.000 ya? Nah, mudah-mudahan yang bersyukur naik jadi 8.000. Kalau bisa seperti kemarin sampai 18.000, ada tak? Aduh Bu, dilipat sampai 18.000. Hah? 25.000. Sampai 25.000 sini ya? Nah, lebih lagi dari ini Pak Panjang, sampai 25.000 harga pinang sini. Hah?
mana nih Pak Lurah? 3 kilo kata jualan. Nah. Walaupun bagaimana tetap kita bersyukur. Sawit kita kemarin sampai 300 kan anjloknya? Ya, karena ibu-ibu sering asinan, sering berdoa kan? Dinaikkan lagi kan sampai sekarang? Saya tanya dengan Pak Imam tadi, samping saya tadi, Pak, berapa harga sawit sekarang kan? 17. Nah, kan sudah naik. Syukur alhamdulillah. Yang bersyukur itu memang ucapannya, kalau dengan ucapan alhamdulillah, gitu ya, itu dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, keluarkan sedekah, keluarkan zakat, keluarkan infak. Itu cara bersyukur secara perbuatan. Sholat itu juga cara bersyukur kita. Naik haji, cara bersyukur. Jadi amal apapun yang kita kerjakan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Bu, ibu kesini tadi pakai bedak tak ya? Pakai lipstick, ngadap kacau tak? Jadi tidak pakai kacau tadi, bedak tadi. Ada bedak, ada kacau, macam mana pula bu? Pakai. Kita yang laki-laki itu begitu Pak ya. Kita tadi pergi ke masjid, pasang sarung, pasang celana, pasang baju, pasang peci, nyisir rambut, ngadap kacau. Tapi kami laki-laki lebih simpel bu, ketimbang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau siap-siap mau berangkat tuh setengah jam habis ibu ya. Kalau kita laki-laki alhamdulillah simpel Pak ya, Pak Tejo ya. Insya Allah. Tidak panjang ceritanya. Nah, kita tadi semua sebelum berangkat ke sini, saya yakin terutama ibu-ibu itu menghadap sebuah kaca. Tapi pernahkah kita berpikir ketika kita menghadap kaca itu bahwa kita manusia ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna? Betul tak Bu? Kita ini paling sempurna tak Bu? Di antara makhluk ciptaan Allah yang lain. Pernah tak kita bandingkan kita dengan yang lain Bu? Dengan wedus, pernah tak Bu? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Karena kita memang yang paling baik. Sing paling api itu kita. Allah sendiri mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa itu Bu? Surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan kamu wahai manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Yang paling baik bentuk itu kita, gitu ya. Kalau sempat kita bisa nengok jin Bu. Nah, kalau jin tidaklah. Bukan, tapi kalau jin ibu lari. Kalau jin ini yang duduk sekarang nih. Gitu ya. Lari Bu. Kalau kita nengok jin, kalau sempat Allah bukakan hijab, kita bisa nengok jin, lari tunggang langgang kita. Untung saja tidak dibuka hijab oleh Allah, sehingga kita tidak melihat jin, tidak melihat iblis, tidak melihat setan. Iya Bu ya. Bu, yang di atas kepala itu apa namanya Bu? Rambut. Yang di atas mata apa namanya Pak? Alis. Yang atas bibir apa namanya Bu? Kumis. Yang di bawah bibir apa namanya Pak? Jenggot. Ini makhluk ciptaan Allah, lain tempat tumbuh, lain namanya. Padahal tubuh wilayah yang sama dalam satu RT kepala. Iya Bu ya. Tapi kok tempatnya lain? Tempat lain, tumbuhnya lain pula namanya. Tumbuh di atas kepala, rambut. Tumbuh di atas mata, alis. Tumbuh di bawah, ya, di atas bawah, di bawah hidung, di atas bibir, kumis. Di bawah bibir, jenggot. Pernah tak kita berpikir
rambut bisa panjang, kumis bisa panjang, jenggot bisa panjang, tapi kok alis tidak pernah panjang-panjang? Hah? Pernah tidak alis kita panjang? Tidak. Itu kebesaran Allah. Nikmat itu. Coba kalau sempat panjang alis itu, repot. Bu, turun lagi ke bawah. Mato, mana mato bu? Ini, taruhnya di depan ya. Kalau sempat samping kiri, samping kanan, kira-kira macam mana ya? Kayak kudo. Tidak laku kacamata di pasar Rantau Rasau. Ya bu ya. Turun lagi ke bawah. Apa bu? Di bawah mata apa? Hidung. Hidung diciptakan Allah, lubangnya menghadap ke bawah. Kalau sempat menghadap ke atas, macam mana bu? Di musim hujan, Mbak, kalau sempat hidung kita menghadap ke atas, subhanallah, repot nutup. Alhamdulillah, ditaruh oleh Allah di depan, ngadap ke bawah lagi lubangnya. Syukur alhamdulillah. Turun lagi ke bawah bu. Mulut, di dalam mulut ada apa bu? Gigi. Gigi tulang enggak? Tulang. Kuku? Tulang. Kuku bisa panjang? Bisa. Gigi? Kalau sempat gigi kita bisa panjang, Masya Allah, macam mana bentuk kita nih? Nah gitu kan? Alhamdulillah, kuku bisa panjang tapi gigi tidak. Nah, makanya kita sebaik-baik bentuk yang ciptakan Allah itu ahsanu takwim, itu ada kita. Betul ya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sungguh kami telah menciptakan kamu wahai manusia dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Tapi nanti akan kembalikan mereka itu ke dalam derajat yang paling rendah, aspal. Asfala safilin. Aspal itu jalan aspal yang kita injak-injak. Betul kan? Derajat yang paling rendah. Siapa itu? Nah, itu yang kita bahas sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul bu? Ya, kita ini umat Nabi Muhammad bu. Beruntung pak, kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita mendapat jaminan dari Nabi. Apa kata Nabi? Kullu ummatin dakhalal jannah. Tiap umatku akan masuk surga. Tiap umatku akan masuk surga. Itu jaminan dari Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad yang jamin, itu pasti. Kullu ummatin dakhalal jannah. Tiap umatku akan masuk surga. Mau masuk surga bu? Mau ada syaratnya. Syaratnya apa? Mati dulu. Mau mati bu? Belum. Ibu mati dulu, saya belakangan. Mau? Atau saya belakangan, ibu duluan? Nah, kalau mau masuk surga, syaratnya mati dulu. Nah, gitu kan? Tapi kalau ditanya sekarang, mau mati sekarang enggak? Enggak. Pasti enggak, dia bilang enggak. Gitu bu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita dijamin oleh Nabi Muhammad masuk surga. Illa apa? Kecuali yang enggan. Aduh orang Islam tidak masuk surga, tidak mau masuk surga. Aduh. Siapa mereka? Yang tidak sholat, yang tidak bayar zakat, gitu kan? Tidak mau pergi ke majelis taklim, tidak mau pergi ke yasinan. Kenapa? Ya mereka enggan masuk surga. Kalau yang mau masuk surga tahu mereka cita-cita berapa maka doa kita apa bu? Doa sapu jagat kita. Ibu-ibu hafal kan?
Doa sapu jagat tahu? Setiap imam, siapapun yang baca doa pasti ditutup dengan itu. Doa apa tuh? Doa selamat. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina. Itu doa kita bukan? Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kebahagiaan di dunia. Betul? Itu yang kita minta kan? Ya. Wafil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan juga kepada kami ya Allah kebahagiaan di akhirat. Wakina azabannar. Pelihara kami ya Allah dari azab api neraka. Itu kan yang kita minta kepada Allah kan? Iya. Surganya kita, nerakanya kita itu tergantung dari amal perbuatan kita di dunia. Maka kata Allah, fa amma man syakulat mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah wa amma man pas mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adra narun. Ya, apal ibu-ibu ya, apal. Berarti banyak habis gitu nih, tak? Habis 30 juz atau habis juz 30 bu? Alhamdulillah kalau ibu hafal juz 30. Saya dah hafal, terus terang. Yang 30 juz itu dah hafal saya. Mulai dari surat apa dia? Surat Abasa ya. Dah hafal saya. Saya dari sabih ke bawah dia hafal. Nah, alhamdulillah kita dalam terasa banyak para hupas, banyak pesantren, banyak kori-kori yang hafal Al-Quran. Gitu ya. Fa'amma man sakulas mawazinuhu fahuwa fi syatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia akan hidup dalam senang dan disenangi. Radiyatam mardiyah. Di dalam ilmu tasawuf itu ada tingkatan-tingkatan nafsu, nafsu lawamah, nafsu musawwalah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkatan yang tertinggi, itu dipanggil nanti oleh Allah, bu. Kita nak meninggal dunia itu dipanggil oleh Allah. Apa panggilan Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada tak ibu-ibu nama mutmainnah sini, bu? Ada tak? Ada. Maimunah ada ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nah, mutmainnah ini juga salah satu tingkatan dalam ilmu tasawuf. Orang-orang yang sudah mencapai ketenangan jiwa. Mana mencapai proses itu? Nanti tanya dengan Bapak Ketua Pengajian itu. Betul kan? Nah, mungkin saya uraikan sekarang satu persatu. Tanya balik dengan beliau kakek. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Kalau nak tanya masalah pembangunan, tanya dengan Pak Lurah, tanya dengan Pak Camat, gitu kan? Kalau nak tahu tentang fikih, cuman cara berwudu, yang sah, apa rukun sholat, apa yang batal sholat, tanya dengan Pak Khalil. Kawan saya, guru SMA Rantorasau. Saya guru SMA Nikah Panjang. Kawan saya, Ustadz Abdul Halil, guru SMA Rantorasau. Tanya dengan beliau. Ya bu ya. Nanti kita di padang mahsyar, sudah ada tak yang pernah ke sana bu? Belum. Iya belum. Hah? Oh, ke Padang Kota. Pak Lurah orang Padang ya? Hah? Jauh. Pernah ke Padang Mahsyar bu? Belum. Ke Padang Arafah? Nah, siapa yang sudah naik haji sini? Ada mbak-mbak kita yang sudah naik haji? Bapak-bapak yang sudah naik haji?
Belum ada. Umroh. Ya, umroh kan sudah melihat padang Arafah. Padang Arafah itu merupakan gambaran mini dari padang mahsyar. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar ya'ti bikumullahu jami'an, kata Allah. Akan kami kumpulkan semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir Fulan bin Fulan, nanti dikumpulkan oleh Allah di padang Ngapain, Bu? Hah? Ngapain kita dikumpul di padang mahsyar? Pak Imam? Ngapa kita kumpul di padang mahsyar, Pak? Untuk apa kita dikumpulkan Allah di padang mahsyar? Jawabannya dalam surat At-Takasur ayat terakhir. Summalatus alun nayauma izin anin naim. Akan kami tanya nanti di padang mahsyar itu tentang nikmat-nikmat, karunia, rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Itu kata Allah. Tanya nanti, Bu. Amal ibadah kita ditimbang. Di padang mahsyar itu nanti itu ada timbangan, Bu. Namanya mizan. Apa, Bu? Mizan. Ibu pernah ke toko emas, Bu? Pernah. Bisa tidak membedakan macam mana timbangan emas dengan timbangan cabai? Nah, macam mana bentuknya? Kalau timbangan emas macam mana, Bu? Ah, ya, betul, Ibu. Kalau Ibu, kalau kita tanya toko emas, paham, Pak. Dia paham sekali. Timbangan cabai macam mana? Timbangan pinang macam mana? Gitu kan? Timbangan kopra macam mana? Tahu. Nah, kalau timbangan emas itu kan piringnya dua, ya. Ada piring kanan, ada piring kiri. Ada piring kanan, ada piring kiri. Piring kanan ini tempatnya pahala. Piring kiri tempatnya dosa. Ya, Bu, ya. Ada tidak di antara kita yang tidak berdosa, Bu? Tidak ada. Semua kita tiap hari bergelimang dengan lumpur-lumpurnya dosa. Maka untuk melebur dosa itu yang telah kita bacakan di awal tadi, yang dipimpin oleh Bapak Imam kita. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Tahu artinya, Bu? Astaghfirullah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Gitu ya? Itu pelebur dosa kita. Jadi kalau kita punya dosa setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita baca itu, lebur dosa kita. Itu malah yang kita baca di waktu Yasinan itu adalah kalimat yang dipesan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Muhammad sedang Isra wal Mi'raj. Timbangannya berat, lebih berat dari bumi dan langit. Kan? Ringan di lidah tapi berat di timbangan. Nah, nanti kita di padang mahsyar kita ditimbang, Bu. Ditimbang. Panggil oleh malaikat. Junaidi, siap. Hadir. Maju. Majulah Pak Junaidi tadi. Naik ke atas timbangan. Di sebelah kanan ini ada kantong pahala. Di sebelah kiri ada kantong dosa. Kalau berat kantong pahala Pak Junaidi tadi, berat kantong pahalanya, apa kata Allah? Bahwa fi isatir rodiyah. Silakan kamu hidup dalam senang dan disenangi. Masuk surga. Wa amma man habbat. Kalau dosanya berat, ini ringan. Nah, kebaikannya ringan, dosa berat. Fa ummuhu hawiyah,
silakan mampir dulu di neraka Hawiyah. Mau Bu? Mau tak mampir neraka Hawiyah? Mampir be. Tidak mau Pak ya? Kita juga tidak mau Pak ya? Tidak mau kita mampir neraka Hawiyah. Seringan-ringannya azab neraka itu batu kerikil api neraka, itu dipijak tanpa alas kaki, itu otak di kepala kita ini itu mendidih. Itu paling ringan. Nah, maka kita jangan pernah bercita-cita untuk mampir, gak usah lama mampir. Itu kan, kalau bisa langsung masuk surga. Itu yang kita harapkan kan? Berat pahala masuk surga, ringan pahala berat dosa masuk neraka. Yang jadi pertanyaan Pak, macam mana kalau sama berat? Hah? Sami mawon. Pahala dengan dosa itu sama saja beratnya. Bagaimana itu? Nak masuk surga dosa ada juga, nak masuk neraka dosanya pahalanya ada juga, sama berat. Macam mana Ustaz? Apa pula tuh? Ibu-ibu sudah yasinan, itu kan baca pahala semua tuh. Mulai baca salawat, baca yasin, zikir, ya kan? Baca Al-Quran, dengar orang baca pahala semua kan? Iya. Tapi begitu keluar dari pintu masjid, mulailah tahu gak kau kemarin? Ini cuman kau yang tahu. Cuman kau yang tahu. Dari si A cuman kau yang tahu. Dari B ke C cuman kau yang tahu. Dari si C ke D cuman kau yang tahu. Akhirnya satu RT cuman kau yang tahu. Betul Pak ya? Betul Bu ya? Ada tak di sini Bu? Insya Allah tidak ada, tapi tempat lain ada. Sami mau. Iya Bu ya? Iya. Ngaku bela jujur gitu kan? Iya. Kita juga Pak, kita yang laki-laki Pak. Dengar khutbah khatib, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, demikian khutbah singkat kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya kita semua. Ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek, kata khatib. Sebedul tadi, betul ngantuk waktu khatib dengar khutbah. Balik Jumat cepat keluar, pakai sandal ditegur kawannya, Dul, kenapa? Kau macam mana? Itu sandal yang kau pakai. Tadi kau pergi tadi sandal jepit, kau balik sandal krokodil. Apa kata Bedul? Dasar kamu tak tahu, tak nengok, tak dengar khutbah khatib tadi. Dengar kata khatib tadi tak? Iya, apa kata khatib? Bawa yang baik, tinggalkan yang jelek. Salah paham. Gitu kan? Padahal baru saja mengerjakan pahala, kemudian dosa sama berat. Macam mana nih? Macam mana nih? Berat dosa, pahala juga sama-sama berat. Nah, disinilah berlaku syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tahu syafaat Bu? Arti syafaat tahu? Pertolongan, bantuan, pertolongan. Kita nanti di padang mahsyar tidak ada pertolongan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang mendapat izin dari Allah.
Nah, siapa yang dapat izin dari Allah? Man dzallazi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak seorang pun bisa memberi syafaat kecuali orang yang telah mendapat izin dari Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa umat Nabi Musa itu ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Malah kita yang sudah menjadi umat Nabi Muhammad tidak mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah saya lihat di Kelurahan Bandarjaya RT 08 Jalur 2 ini semuanya insya Allah hadir pada hari ini berkat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Bu? Karena Nabi pernah bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa di antara umatku yang paling baik? Kata sahabat, kami ya Rasul. Kenapa kamu mengatakan kamu yang paling baik? Karena kami hidup bersama-kamu Rasul. Kami melihat Anda ya Rasul. Kamu menerima ayat Al-Quran, kami lihat ya Rasul. Kami berjuang bertempur di medan perang bersama kamu ya Rasul. Apa kata Nabi? Tidak. Bukan kamu umatku yang paling baik, kata Nabi Muhammad. Tapi ada nanti di akhir zaman. Ada nanti di akhir zaman, dia itu tidak pernah bertemu dengan saya, tidak pernah berjuang dengan saya, tidak pernah bertempur di medan perang dengan saya, tidak pernah melihat wajah saya. Tapi mereka mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Insya Allah nanti termasuk kita. Nah, siapa yang akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad? Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi ketika Nabi Muhammad disebut oleh orang. Muhammad, entah Muhammad yang mana maksud ibu, langsung jawab Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Orang yang selalu berselawat kepada Nabi ini yang nanti akan mendapat syafaat dari Nabi di padang mahsyar. Bu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini biasa dilantunkan ayat ini oleh khatib ketika berkhutbah. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Sesungguhnya malaikat berselawat kepada Nabi. Allah saja, Allah itu berselawat kepada Nabi. Malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Betul, Bu? Betul. Iya, Pak ya? Ya. Itu perintah Allah, Bu. Sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Nah, selawatnya terserah lah, nak baca selawat yang ada di dalam sholat boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid. Nah, lanjut lagi kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Makanya orang yang sholat pasti baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu termasuk rukun qauli di dalam sholat.
Rukun sholat itu berapa, Bu? Apa? Berapa rukun sholat, Bu? Bu, berapa rukun sholat, Bu? Hah? Telulas itu berapa? 13. Iya. Rukun sholat itu 3 apa? 13 itu dibagi 3. Ada rukun kolbi, ada rukun fi'li, ada rukun qawli. Rukun kolbi cuma 1, niat. Jadi yang niat itu rukun kolbi 1 saja. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam atau menjadi imam atau sholat sendiri di rumah. Gitu ya. Itu rukun kolbi. Sikok tuh, itu dibaca dalam hati. Boleh baca lafaz? Boleh. Sholli fardas subhi raka'ataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Tapi yang dalam hati tetap dibaca. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu, itu dalam hati tetap. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li apa? Rukun perbuatan. Takbir, ruku, sujud, i'tidal. Itu rukun fi'li. Kemudian ada rukun qauli. Al-Fatihah, baca salawat, baca at-tahiyat. Itu rukun qauli. Jadi kalau kita sholat harus baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya orang yang sholat harus baca salawat. Insya Allah mendapat syafaat. Itu minimal tuh. Minimal kita baca salawat dalam sholat. Minimal. Sekurang-kurang tuh. Kalau bisa, kalau di majelis-majelis yasinan itu baca salawat terus kan? Iya. Entah salawat badar, salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Iya, itu sholat badar. Terserah nak baca apa sholat badar, kayak sholawat dalam sholat, kayak sholat nahriyah, kayak sholat tunjiyah, kayak silakan. Yang penting bersolat, sholawat. Coba ya. Kita jangan terpancing dengan sebagian orang kita Islam. Kita tidak usah ngomong orang lain. Ini kita sesama Islam sekarang ini, kita lihat di YouTube, di Facebook, macam-macam Bu ya. Ya, Ibu sering buka YouTube, buka Facebook, macam-macam Bu. Ada yang bilang apa? Sholawatan bid'ah. Iya. Ada yang bilang kata Bu ya. Maulid bid'ah. Iya. Tahlilan bid'ah. Kalau bid'ah kita dalam neraka kan nih Pak ya. Betul ya? Kalau bid'ah, kita yasinan sekarang ini bid'ah nih. Mau tak masuk neraka Bu? Tidak. Nah itu, jangan hiraukan orang yang mengatakan maulid bid'ah, yasinan bid'ah, tidak usah. Itu ada perintahnya dalam Quran semuanya. Ada perintah dalam hadis. Apa perintahnya? Iqra. Ayat saja yang pertama turun Iqra, baca Al-Quran. Yasin termasuk Al-Quran enggak? Iya. Kapan dibaca? Terserah. Nak pagi, nak subuh, nak siang, nak malam, nak hari Jumat Peliu, nak Jumat Kliwon, Jumat Pahit, Jumat Wage. Terserah. Itu tidak diatur oleh Allah. Nah gitu kan? Jangan terpancing kita dengan orang-orang yang mengatakan ini itu. Itu Bu ya. Memang Nabi Muhammad dulu sudah meramal, sudah memprediksi nanti suatu zaman sayati zamanun
akan datang suatu zaman nanti, sataftariqu ummati, akan berpecah umatku 73 golongan. 73 golongan tuh Pak, itu sudah ada dulu. Belum termasuk NU, belum termasuk Muhammadiyah, belum termasuk Wasliyah, belum termasuk Jamaah Tabligh. Itu sudah ada dulu. Ada Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jahmiyah. Itu kalau Bapak Ibu ini yang tahu berapa cabangnya itu, 73 itu, saya tunjuki bukunya. Bukunya apa? Pertama buku Iktikad Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Di sana dijelaskan apa yang 73 golongan. Kemudian dalam buku yang pengarang yang sama tapi judul berbeda, 40 masalah agama, ada 4 jilid. Di sana dijelaskan. Tidak mungkin saya uraikan satu persatu. Gitu ya? Tidak mungkin. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Ibu-ibu bertanya, Ustaz, yang satu yang seko itu siapa Ustaz? Bapak-bapak juga bertanya, yang satu itu siapa Pak Ustaz? Yang bakal masuk surga itu siapa? Jawab Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang musnahkan sunnahku dan orang yang musnahkan 4 sunnah 4 orang sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namun terserah, entah namanya Nahdlatul Ulama, entah namanya Jamaah Tabligh, entah namanya Muhammadiyah, silakan. Nama boleh berbeda, tetapi keyakinan kita harus sama. Tapi kalau ada yang ceramah, Bu, mereka itu membenci Aisyah, istri Nabi Muhammad, mereka itu membenci Abu Bakar, mereka itu membenci Ali, membenci Umar, Utsman, sahabat para Nabi, dicaci maki mereka, itu jangan ikut. Nah itu yang dikatakan Nabi tadi, yang masuk neraka. Oleh karena itu sering-sering kita berselawat supaya kita masuk surga, supaya kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini baru pembukaan, Ibu. Baru pembukaan, belum masuk ceramahnya. Ya kan, baru syukur dan selawat. Ucapan syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi. Sanggup, Bu? Mendengarnya sampai jam 5 subuh besok? Tidak sanggup, Ustaz. Iya, kami banyak gawe, Ustaz ya. Nak masak di rumah, nak nyuci piring, segala macam kan? Iya. Ibu-ibu udah sanggup, saya apa lagi? Lebih tidak sanggup. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ambil inti sarinya saja, seperti yang dikatakan oleh protokol kita. Apa intisarinya? Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Itu intinya. Apa intinya itu, Bu? Sungguh pada diri Nabi Muhammad, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa, Bu? Bagi kita. Bagi kita. Kita berselawat. Selawat itu, Bu, bukan untuk kita, Bu. Bukan untuk Nabi Muhammad, untuk kita. Coba bayangkan, Bu, seluruh dunia ini berselawat kepada Nabi. Ini apa, Bu? Gelas. Iya, Bu, gelas ya. Kalau gelas ini dituangkan air, kalau 1 orang 2 3 mungkin tidak penuh.
Tapi kalau miliaran sekarang umat Islam berselawat, melimpah dah, melimpah. Siapa dapat limpahan? Kita. Jadi selawat kepada Nabi itu bukan untuk Nabi, pada hakikatnya untuk kita. Gitu ya. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Banyak Bu, yang dicontohkan Nabi Muhammad Pak ya, banyak sekali. Dipandang dari segi ini jadi contoh, dipandang dari segi ini jadi contoh, dipandang dari segi ini jadi contoh. Apa kita ambil? Hah? Kita ambil satu Nabi Muhammad berumah tangga, gitu ya. Nabi Muhammad dari kecil lahir, kemudian anak-anak, remaja, masa usia pernikahan. Nabi Muhammad itu adalah seorang suami yang romantis, yang bisa membahagiakan hati seorang istri. Ya Pak ya? Iya. Bu, berapa orang istri Nabi Bu? 4. Pak, berapa orang istri Nabi Pak? Lebih dari 4 Bu. Kalau 4 itu jatah kami Bapak. Gitu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in hiftum alla ta'dilu tidak. Nikahi oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu anggap baik jadi istrimu. Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Bu, iya Bu. Jangan Ibu, jangan ragu Bu. Itu ayat belum sampai ke ujung, baru koma. Ya Pak, yang kita laki-laki jangan cepat gembira saya baca ayat itu Pak. Itu masih koma, belum sampai titik. Ujungnya apa? Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Kita yang laki-laki memang diberi hak oleh Allah untuk punya istri 1, 2, 3, 4. Tapi apakah sampai di sana ayatnya? Tidak. Ibu-ibu bergembira dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad. Dibatasi. Fa in hiftum alla ta'dilu fawahida. Jika kamu merasa tidak sanggup, jika kamu merasa khawatir untuk berlaku adil, cukup 1. Betul Bu? Pernah enggak Ibu nengok bapak-bapak sekarang bisa berbuat adil? 4:30 lewat. Ya ya? Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang saya hormati, saya mau tanya, ingin masuk surga? Ingin. Ingin masuk surga? Ingin. Kuncinya pertama, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan kita. Yang kedua, kuncinya kita mau masuk surga adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah kita menjadi penduduk surga. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.